Benar Bapa, kalau betul hanya Engkau segalanya bagi kami, maka tentu pasti bahwa Engkau akan selalu bersama dengan kami, bahwa Engkau tidak akan pernah melepaskan kami dalam keadaan apapun di kehidupan ini. Dan kami percaya Tuhan, sering kami seperti perahu yang layarnya sobek, yang terombang-ambing dalam kehidupan ini. Tetapi ketika betul-betul kami membutuhkan bahwa kapal yang besar akan datang menolong kami, sehingga perahu kami yang koyak itu tidak akan hanyut. Dan ketika itulah Engkau datang, Kau memeluk kami, Kau mencium kami dengan kasih-Mu, bahkan memberikan janji kepada kami jika kami selalu berkenan kepada-Mu. Terima kasih. Waktu yang indah Bapak, waktu yang luar biasa ini, Domingo ke-4 di bulan Mei ini. Terima kasih kalau Engkau dengan kasih-Mu yang luar biasa itu menghantar kami pribadi, umat GGP Kabar Baik untuk datang ke rumah Tuhan ini dengan tujuan yang sama, memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu. Dan sekarang Bapa, kami telah ada di rumah-Mu, kami telah menikmati pujian, ucapan syukur, bahkan penyembahan kami kepada-Mu. Dan saat ini Bapa, kami akan menikmati firman-Mu. Oleh karena itu, layakkan, ampuni, karena firman-Mu telah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menghampiri Engkau tanpa kudusan. Oleh karena itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuduskan kami semua umat-Mu ini, supaya kami layak menikmati firman-Mu dan melihat hadirat-Mu pagi ini. Luar biasa Kau, hamba-Mu yang menaburkannya, yang berpikir Allah sebagai aspirator Allah, berapi dari ujung kepala sampai ke ujung kaki dengan kuasa dan kasih-Mu, dengan berapi yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak, kami akan siap menikmati firman-Mu di pagi yang indah ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Salam. Shalom. Salam. Shalom. Tadi Bapak Gembala, saya kata Bapak Majelis, kalau masuk kedua katanya banyakkan kaum muda. Kok ini saya lihat semua banyakkan kaum tua. Berarti itu artinya pekerjaan Tuhan berkembang. Amin. Amin. Berarti tambahan akhirnya semakin banyak. Luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Siapa yang suka minum anggur? Ya, tentu kita semua suka kalau anggur berjamnya. Kalau ada di Pantai Pasca di bulan minggu pertama ya. Tetapi anggur yang sebenarnya tentu kita kata Alkitab untuk zaman sekarang ini kurang baik lagi. Kalau menurut perjanjian lama, anggur itu adalah sukacita, anggur itu kegembiraan. Tidak ada orang miskin minum anggur, sekalipun dia menanam anggur. Kenapa? Karena itu akan dijual karena mahal harganya. Nah, anggur adalah jenis tanaman yang bisa dikatakan number one dalam urutan atau klasifikasi tanaman di Israel. Anggur, zaitun, ara, anggur lah yang paling luar biasa. Ya, itulah sebabnya Nabot sampai mati karena mempertahankan kebun anggurnya dari Ahab. Ya, Ahab pengen beli dengan cara
dengan caranya, karena dia raja, Nabot tidak mau menjualnya, akhirnya dengan segala cara dilakukan supaya itu kebun anggur bisa dimiliki. Ya, nah, anggur yang adalah lambang sukacita itu sering tanpa kita sadari hilang dalam kehidupan kita. Nah, padahal jangankan minum anggur, Yesus sendiri telah menggambarkan kehidupan kita sebagai pokok anggur. Pokok anggur yang berbuah, buahnya itulah perbuatan-perbuatan kita, praktek-praktek iman kita yang kita lakukan setiap saat. Dan itulah yang dibutuhkan oleh umum, masyarakat umum dari kita. Baik, sepertinya Pak, saya harus perkenalkan diri lagi ya. Tadi udah soalnya, saya maunya yang tadi memperkenalkan lagi ke saudara begitu ya, tapi tidak bagus ya, lebih bagus saya sendiri ya. Baik, saya nama lengkap saya Salomon Rickson Simatupang. Saya melayani di GGP Kasih Karunia. Saya gembala Pak di GGP Kasih Karunia di Batam. Terus saat ini ada pernikahan di gereja saya. Agak aneh ya, kok pernikahan kok gembalanya nggak ada kan begitu kan? Ya, kebetulan dulu Pak Benaya membuat surat tugas ke istri saya, katanya istri saya sebagai wakil saya. Istri saya menjadi wakil gembala. Ya, dan memang dari awal perjalanan iman saya, panggilan saya kepada Tuhan, istri saya adalah senior saya, bukan junior, senior. Ya, oleh karena dua istri saya lah, maka saya dipanggil Tuhan sebagai hambanya. Ya, seperti saya ceritakan kepada jemaat tadi pagi, bahwa saya tidak ada rencana atau tidak ada kerinduan untuk menjadi pendeta. Ya, setelah saya dipertemukan Tuhan dengan pacar saya yang dulu, yang sekarang jadi istri saya, setelah kami berpisah hampir 20 tahun, ternyata dia masih gadis. Entah gadis nggak laku atau bagaimana nggak tahu, tapi yang jelas nggak laku, ya. Karena kalau laku sudah jadi istri orang, ya kan? Jadi karena dia nggak laku, saya tanya, padahal saya udah berantakan, udah kacau balau. Dikatakan kamu masih gadis. Nggak usah tanya, itulah yang kita bisa bertemu. Tidak, saya harus tahu. Kalau nggak nanti dikata orang, pasti mau itu bawa istri orang. Saya nggak mau, saya bilang. Bagaimana? Enggak, sebagaimana kamu tinggal dulu, begitulah sekarang. Kalau begitu, habis acara kalian ini, saya ikut ke Jogja, saya lamar kamu sendiri. Dan seperti cerita singkat saya tadi pagi, yang menyehatkan kami, kalau kita biasa baca majalah Wastu itu ada namanya. Ini ada terbit, yaitu Pendeta Dr. Paulus Trimanto. Itu Eborusnya GJKI dulu, sekarang nggak tahu, itu udah pernah sehat sekarang. Terus karena istri saya melayani di gereja dia di Jogja, jadi dia yang memberkati saya. Ya, dan kami punya putra putri 7 orang. Nah sekarang makanya muda-muda begini, saya pohon sudah banyak sekali buahnya ini, sudah rimbun ya. Pohon terakhir saya, pohon yang masih berbunga, yaitu putri saya sekarang masih semester 6 di Fakultas Kedokteran. Dia layak menjeram di gereja, dan di gereja. Nah, jadi kami melayani masuk GGP tahun 2008. Kalau boleh saya katakan, saya lah GGP pertama di Batam. Kemudian selanjutnya, karena ternyata Pak Cahaya sudah ada, Pak Cahaya Pak ya, sudah ada hubungan dengan Jawa Barat, padahal belum bikin merek GGP. Jadi katakan saya duluan, katanya terserah, pokoknya Bapak katakan Bapak duluan, kalau saya katakan saya duluan, saya bilang. Jadi begitulah kira-kira. Dan sampai sekarang saya tetap eksis dengan begitu. Amin. Amin. Dikemudian dari Tuhan. Baik,
kembali ke anggur. Anggur adalah lambang sukacita. Itulah sebabnya anggur diibaratkan sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Ya. Bahkan kalau kita baca di dalam Yohanes 15, ya, dikatakan, akulah pokok anggur, engkaulah ranting-rantingnya, kata Yesus. Ranting-ranting yang akan mengeluarkan buah, itulah kita. Karena tujuan air hidup kita ialah perjalanan iman kita, buah itu. Buah itulah yang akan menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan. Baik, kita akan baca firman Tuhan di kitab Nabi Yesaya. Apa yang tadi ditulis oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 5 ayat 1 sampai 6. Ya. Dan di siang yang indah ini kita buat tema firman Tuhan yang akan kita dengar, yaitu anggur maniskah aku? Masih tanda tanya, ya. Sehingga siapa menjawab? Bapak dan Ibu sendiri. Aku sudah bermanis. Kira-kira seperti itu. Baik, kita baca firman Tuhan, ya, sebagai penghormatan kita akan firman Tuhan. Dan memang setiap saya menyampaikan firman Tuhan, dimanapun saya dipercayakan, setiap firman Tuhan yang menjadi firman inti akan saya undang untuk berfirman Tuhan. Ya, kita akan baca firman Tuhan yang ditulis oleh Nabi Yesaya di Yesaya 5 ayat 1 sampai 6, bergantian kaum Adam atau pria dengan kaum Hawa atau wanita. Ya, pertama kaum pria. Mulai dari perikopnya. 1, 2, 3. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kasihku. Nyanyian kasihku tentang kebun anggurnya. Kasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ayo wanita. Ia mencangkulnya dan mengawasi badannya dan menanamnya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengah. Berhenti sebentar. Sepertinya nggak menyala, kurang mantap. Apa nggak semua bawa kita? Harus bawa ya, harus semua bawa ya. Harus bawa semua. Kalau di gereja saya tidak boleh pakai HP, nggak ada HP tap, adanya kita. Tapi nggak apa-apa. Yang jelas harus ada kita. Karena tujuan kita di gereja mau beribadah, mau mempelajari atau mendengar Alkitab. Oke? Oke, kita ulangi lagi. Mari kaum pria, mulai dari ayat 1 di pasal 5 dari perikopnya. 1, 2, 3. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kasihku. Nyanyian kasihku tentang kebun anggurnya. Kasihku itu mempunyai kebun anggur dari bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menemainya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, jadilah kepada aku dengan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum berbuat kepadanya? Aku menanti siapa dihasilkannya semua anggur yang baik, mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak aku lakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan melepas pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memberitakan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan di atasnya.
Udah, ayam aja. Ayam saja. Hah? Satu ekor. Iya, ayam saja. Oke, silakan duduk. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Pasti kita yang sudah berumah tangga, baik laki-laki atau perempuan, pasti mengarahkan sebuah senandung lagu untuk kasihnya. Pasti ya, saya yakin sekalipun tidak punya seni, pasti dengan seni yang ada, pasti dia ingin bersenandung tentang kekasih. Senandung itu adalah, nyanyian itu adalah ungkapan hati. Ungkapan hati. Nah, si pengusaha kebun anggur ini menyanyikan, menandungkan perasaan hatinya tentang penjaga kebun anggurnya yang bersedih oleh karena kebun anggur yang ditanamnya, anggur yang ditanam di kebunnya tidak menghasilkan buah yang manis. Mana anggur? Batang. Kalau orang tidak makan buah anggur, itu sudah keterlaluan. Kalau di sana buah anggur murah. Dari Cina, dari Singapura, dari Malaysia, kadang-kadang sampai hanya 30.000 sampai 1.000. Ya, bisa sampai segitu. Jadi, ya biasanya orang di sana boleh-boleh ke rumah tetangga atau ke rumah sobat bawa buah anggur. Kalau 30.000-40.000 harganya. Kalau di Batam mungkin sudah merupakan atlet ya, sambutan yang luar biasa. Kalau sampai kunjungan yang luar biasa, kita kalau satu buah anggur kita bawa ke sobat. Buah anggur. Ya? Nyanyi kekasihku tentang kebun anggurnya. Siapa kekasihku? Siapa? Anda kan? Siapa? Atau yang bapak pakai baju gelap, baju hitam-hitam itu kan? Siapa? Iya, kekasih Tuhan itu ialah penjaga kebun anggur itu. Penjaga kebun anggur itu ialah kata Paulus, hormatilah pemimpinmu sebagai penjaga jiwamu. Berarti bapak yang menggembalakan atau ibu yang menggembalakan jemaat itu, itulah penjaga kebun anggur itu. Dia bersenandung, sedih dia rasa. Ya, kalau diantara sekian suku Indonesia yang 80% lagunya, lagu kesenian daerahnya senandung, ialah orang Batak. Karena hampir semua lagu Batak senandung, adung-adung, nangis-nangis. Makanya banyak orang Batak, orang miskin, karena banyak sedih. Tapi harus gembira ya, enjoy ya. Enjoy, tapi adung-adung melulu. Nangis, apa? Suka-cita kayak, halo, apa? Langsung bawa kue ini enggak disesali kelahirannya. Seperti Bukino, kelahiranku itu mama. Jadi kelahirannya. Padahal tidak boleh mengutuk orang melahirkan kita kan. Itu dulu kayak asal. Ya. Nah. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Luar biasa. GGP kabar baik ada di lereng bukit yang subur. Amin. 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 Tadi waktu saya datang dari Tambun ke sini dalam perjalanan 2 jam lebih, saya kira sedesa apakah gereja Bapak Ibu, saya pikir begitu. Seperti apakah bentuknya kira-kira? Saya pikir karena dari ujung ke ujung, dia dokternya pasti sampai saya lihat
bikin kabar baik. Luar biasa. Luar biasa, amin. 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 Kemudian bagi Tuhan. Inilah ladang yang baik. Bukit yang subur yang sudah disiapkan penjaga itu untuk keberuntungan itu, yaitu untuk Bapak dan Ibu semua. Ya, untuk Bapak dan Ibu semua. Ia mencangkulnya, ia membuang batu-batunya, dan mengambilnya dengan pokok anggur pilihan. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dengan segala cara. Dibuat bagaimana supaya semakin bertumbuh iman jemaat yang dikasihi Tuhan ini. Pohon anggur ini supaya semakin berbuah luar biasa. Bagaimana caranya? Oh, hari Selasa saya buat kegiatan ini. Oh, hari Rabu saya buat bandu studi. Oh, dan sebagainya mengisi hari-hari supaya tetap bertahan dan bertumbuh jemaat itu, sehingga mengarah ke bunga dan berbuah. Itulah harapan si penjaga itu. Penjaga itu supaya ada laporannya ke majikannya, ke pemiliknya. Karena kalau nanti ternyata anggur itu tidak baik buahnya, maka pemiliknya, Tuhan kita akan bertanya kepada dia, apakah kau pupuk? Kupupuk Tuhan katanya. Ditanya ke hamba yang lain, di kebun yang lain, iya, hamba kesehatan membuat kebun anggur kenapa tidak berbuah? Nah, bohong Tuhan, nggak dipupuk, pupuknya dibuat untuk beli kopi, nggak jadi dibeli pupuknya katanya. Itulah menjadi pertanyaan dan pertanggungjawaban bagi si penjaga itu. Tapi dalam konteks ini dikatakan ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Luar biasa. Luar biasa. Kalau kita pernah, saya beberapa waktu yang lalu melayani di GGP Pak John Lee, ya Pak John Lee Pak Kerinci, jemaatnya luar biasa banyak. Di sana kehidupan orang dari kelapa sawit. Nah, pembibitan kelapa sawit ini ketika dia akan dibibitkan di kebun itu bukan dengan daun kelapa sawitnya diserahkan atau kelapa sawitnya diputik-putik, diserahkan, bukan. Dia sudah menjadi pohon-pohon kecil, sawit-sawit kecil. Seperti itulah gambaran firman Tuhan saat ini. Ya? Sehingga bisa dipilih mana bibit yang baik, mana yang tidak baik, bisa dipilih. Seperti kata firman Tuhan ini ya. Ia katanya apa? Ia menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Tentu sudah dipilih. Ingat, dipanggil belum tentu dipilih. Ya, di Batam mesti sekali pemanggilan yang berakhir dengan pemilihan. Artinya setiap perusahaan memanggil orang melamar untuk perusahaannya, yang dipilih, yang dibutuhkan cuma 50 orang, yang melamar 5.000 atau 500 orang. Artinya di sini berarti pilihan itu adalah khusus. Itulah pilihan. Nah, dan firman Tuhan sudah mengatakan kepada kita bahwa katanya banyak yang dipanggil tapi apa katanya? Banyak yang terpanggil tapi apakah kita orang panggilan? Mau hanya orang panggilan? Tidak, harus menjadi orang pilihan. Amin. Ya. Kenapa sampai Paulus berani mengatakan kepada jemaat di Kolose? Coba lihat ya.
Kolose 2 ayat 3 ayat 12. Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, Paulus itu bukan orang sembarangan. Ya? Bukan orang sembarangan. Berandai-andai dia kerja di dunia dosen, mungkin dia lebih besar, bukan dosen biasa. Untuk tingkatan sekarang, dia itu selevel dengan dokter. Oleh karena itu, ketika dia buat tulisan ini, tulisan yang berlaku untuk selama-lama dunia ini ada, berarti tidak mungkin sembarang nulis. Karena akan dibaca oleh setiap generasi dan setiap tingkatan pengetahuan. Ya? Dia berani mengatakan, karena itu kepada orang Kolose, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Padahal jelas kita tahu bahwa Kolose itu bukan Israel. Kolose itu bukan Yahudi. Kolose itu di luar Israel. Artinya bangsa penyembah berhala. Bangsa yang tidak mengenal Allah sebelum Paulus memperkenalkan Allah kepada mereka. Tetapi setelah diperkenalkan Paulus, yang tentu melalui Epapras, murid Paulus itu, kalau secara langsung Paulus tidak pernah ke sana. Epapras, maka laporan Epapras mengatakan, luar biasa Pak Paulus, jemaat yang Korintus itu oleh karena membaca buku-buku yang Bapak tulis katanya, luar biasa. Nah, laporan dari Epapras itulah yang membuat Paulus berani mengatakan, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, langsung menempatkan orang-orang Kolose itu di jajaran orang-orang pilihan yang dikuduskan oleh Allah. Ia menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat pemerasan anggur itu. Lubang tempat pemerasan anggur, kotak-kotak persembahan ini, untuk membuktikan perkembangan atau pertumbuhan iman Bapak dan Ibu, inilah salah satu buktinya. Tapi itu masih salah satu. Ya, sebab itu hanya buah. Nah, kalau pohon itu tidak rimbun, pohon itu gak dipupuk, tentu buahnya kecil-kecil. Ya, tentu masuk ke kotak-kotak itu akan sedikit. Karena apa? Karena pohon tadi tidak bertumbuh dengan baik. Kemudian dikatakan, ia menanti supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Sang gembala menanti supaya jemaat yang dipimpinnya memiliki buah yang baik. Ingat, berbicara masalah buah, bukan pohon. Kita adalah pohon anggur. Apakah kita menjadi pohon anggur yang sudah berbuah? Ya? Seperti tadi dikatakan Yohanes 15 ayat 3 atau ayat 4 itu, kamu memang sudah berbuah, tetapi tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Karena kamu tidak mungkin berbuah tanpa pohon itu. Itulah aku. Dalam gambaran itu pohonnya ialah Tuhan Yesus. Dalam gambaran ini pohonnya ialah kita. Pohonnya ialah kita. Dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Aku yakin, sekalipun seperti kata saya, selingan saya tadi yang mengatakan bahwa lebih enak, lebih sering makan buah anggur di Batam daripada
daripada DKI atau di belakang atau sekitarnya. Tetapi kalau bapak dan ibu saya bawa buat anggur yang asam, pasti tidak mau makan. Betul? Apakah mau buat anggur yang asam? Mau? Supaya sama-sama kita beli nanti di pasar ada buah anggur yang asam nggak, kita bilang. Dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah yang baik. Tadi sudah ditanam dengan pupuk, sudah sampai di titik menara jaga dan lain sebagainya. Apa itu menara jaga? Itulah bapak dan ibu yang berdiri di sini tadi. Dan pelayan-pelayan itulah menara jaga. Sambil mengokohkan, memperkuat pertumbuhan iman anggur tadi. Itulah tujuan daripada penjaga itu, sehingga dibuat itu semua. Oleh karena yang dihasilkan hanya buah anggur yang asam, maka sedihlah penjaga itu. Bagaimana pertanggungjawabanku nanti sama pemilik, sama Tuhan? Bagaimana? Benar memang aku harus mengatakan alasanku kenapa mereka seperti itu. Sekalipun sudah kubuat menara jaga, sudah kutanami dengan pupuk dan sebagainya. Tetapi kan untuk kasih penjelasan untuk satu persatu kan agak rumit juga. Kenapa si A? Oh begini Tuhan, begini Tuhan. Kenapa si B? Oh begini Tuhan, begini Tuhan. Padahal harapan dari penjaga kebun itu, semua anggur itu berbuah yang manis. Amen. Sehingga tidak perlu ada laporan yang ada. Sehingga datanglah pemilik kebun anggur ini. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan penduduk Yehuda, yaitu tujuan daripada gambaran ini antara Israel dengan Yehuda. Adilah antara aku dengan kebun anggurku itu. Adilah antara aku dengan engkau. Engkau sudah dengan segala cara kubimbing, kunasehati, bahkan nabi-nabiku banyak yang mati, banyak yang menjadi korban hanya untuk menyelamatkan engkau, tapi engkau tidak bertobat. Itulah kata Tuhan kepada orang itu, bukan kita. Kalau kita semua orang-orang yang luar biasa yang sudah bertumbuh dan berbuah. Amin. 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 Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya yakin mulai bulan depan petugas tak boleh lagi hanya bendahara yang membuka peti. Harus sekretaris juga karena sudah kecapean berat petinya. Karena sudah berbuah semua jemaat. Amin. BGP dengan baik. Amin. Amin. Iya, berbuah semua. Dan apa yang direncanakan oleh Pak Gembala mau bangun gereja ini akan segera tercapai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Semua akan terjadi. Adilah aku dengan kebun anggurku itu. Apa kalian yang harus berbuat antara aku dengan kebun anggurku itu? Sudah semua aku lakukan. Tidak ada yang tidak aku perbuat. Sesuai dengan laporan si penjaga itu, kata pemiliknya. Sudah kuberkati dia. Sudah kucukupi apa yang menjadi kebutuhannya. Sudah kuperpanjang umurnya. Ingat, apabila saudara-saudara, bapak dan ibu diundang untuk menghadiri atau melayat orang meninggal, jangan sampai tidak mau. Ya, kalau ada dua undangan kepada ibu melayat orang meninggal dengan syukuran orang lahir, lebih bagus ikuti yang meninggal ini. Kalau orang lahir itu mungkin besok lahir lagi anaknya, nggak apa-apa ya, kedua kita hadiri kalau tidak bisa. Tapi kalau yang meninggal ini nggak mungkin lagi dia hidup lagi meninggal lagi,
Ya kan? Itulah dulu ke situ. Tapi Zamrud itu Pak Khotbah mengatakan bahwa dia lebih suka tempat duka daripada tempat suka. Kenapa? Kenapa seperti itu? Ya. Saya sendiri lebih suka ke tempat duka daripada tempat suka. Dan kalau ke tempat duka, saya selalu berusaha supaya bisa ikut ke pemakaman itu. Ketika di pemakaman itu sudah mati, peti mayat ke beliau dan terjadi mulai sakramen penguburan, maka sang gembala si Agustus Batu melemparkan engkau dari tanah kembali kepada tanah. Duk, langsung itu di jantung saya. Kapan dia lakukan? Waktu dia mati, mungkin dia sudah mau menggunakan 90% hidupnya untuk mencari uang, harta. Mungkin rumahnya di sana, Mungkin beberapa waktu lagi nanti terjadi bunuh-bunuhan antara anak-anaknya karena berebut hartanya. Tapi ketika dia sudah kembali ke tanah itu, adakah dia bawa hartanya? Yang dicari-cari mungkin yang sampai dia meninggalkan Tuhan hanya untuk mengejar harta itu. Tapi ketika dia masuk ke peti dan dikubur di liang itu, adakah dia bawa hartanya? Enggak semua orang sebodoh orang Batak. Kenapa saya katakan semua orang Batak? Kalau orang kaya, rampas sama mutiaranya ikut dikubur. Datanglah orang malam-malam juga dia kuburan dia. Jadi dia ambil lawas ya. Itu orang Batak. Chinese ada juga demonya, tapi demonya nggak banyak, dikit. Kenapa? Karena dibawa uang palsu, dikasih sama roknya bawa palsu. Jadi bawa bohongan, setan dibohongi sama dia. Kalau orang Batak itu bodoh, memang betul-betul bodoh, dikasih semua harta-hartanya dibawa semua. Padahal orang Solo nggak berlaku itu. Kalau sudah nggak kurang emas surga, kebanyakan emas untuk alas kaki aja mas, mutiara nggak berlaku lagi mas Jakarta. Mas Jakarta sudah luntur, nggak berlaku lagi. Mas Jawa, emas tapi warnanya merah. Nah, kapan giliranku? Karena semua orang harus ke sana. Batak mengatakan, dari Batak, Nasa Jolaikumatu. Semua orang harus kembali ke tanah. Kita ini banyak anti. Jangan dibilang yang lebih tua, lebih duluan, karena nggak ada patokan umur. Ada umur di Cina sampai Sadolia masih kawin sama umur 17 tahun. Kalau bahasa lain, tapi ada orang yang baru sehari udah meninggal. Sedang ganteng-gantengnya berjalan, besok udah mati, udah meninggal. Sedang pas hari ini masih pakai gincu, besok udah mati. Karena kita kembali ke pujian kita mengatakan suka-suka Tuhan, suka-suka Tuhan kami mengakhiri dia. Kita nggak punya hak. Nah, menyadari hal ini, janganlah kita mau menjadi anggur yang tidak manis, menjadi anggur yang asam. Kenapa? Karena yang kita kejar ternyata semua fana, semua kesia-siaan, semua hanya sementara. Saya ketika datang ke Jakarta bulan yang lalu atau minggu yang lalu, karena saya di Jakarta untuk 2 bulan, saya menghadap ke ketua umum, saya serahkan beliau saya ke pusat. Karena keturunan saya sepertinya tidak ada berlanjut, akhirnya saya serahkan ke pusat. Pas
tahun depan saya mau melayani di tempat yang tenang. Kalau tidak, Papua akan menjadi sebelah. Harus sudah terjadi negosiasi dengan Pak Ketua Umum dan realisasinya tahun depan. Artinya, saya tidak dipedulikan sudah sekian kira-kira nilai gereja itu. Berarti kalau ini kan akan organisasi lain akan sudah sekian harganya dan sebagainya. Tidak, karena saya itu tidak utama dalam hidup ini. Oke, ACC dengan Ketua Umum. Oke, saya kasih sekian kata Ketua Umum. Oke, karena organisasi tahun depan. Itulah mulai yang saya kelola di tempat terpencil di desa di Kalimantan Papua sana. Ya, terbalik saya dari orang maju ya. Orang maju itu ingin ke kota lebih ramai lagi di kota lain, dan saya ingin lebih dari sana lagi. Karena saya sudah jemur dengan kemacetan dalam keramaian. Nah, kembali ke adilah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu? Yang belum kuperbuat, sudah semua kuperbuat. Sudah kuberkati dia. Sudah kubuat anaknya menjadi sarjana, kata Tuhan. Nah, bahkan di masa tuanya pun dia masih punya aset di bank BRI yang deposit bunganya cukup untuk belanjaan setiap hari. Tapi dia tidak pernah menjadi anggur yang manis. Dia tidak pernah punya hati seperti yang kumiliki, seperti yang kuinginkan, kata Tuhan. Dia pelit, dia serba tega, dia tidak punya perasaan. Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa dia anggur yang baik? Itulah anggur yang asam, kata Tuhan. Itulah anggur yang asam. Segala daya, segala upaya, segala kondisi, segala keadaan sudah dilakukan oleh penjaga tadi supaya pohon anggur itu menghasilkan buah yang manis. Tetapi yang dihasilkan hanyalah buah yang pahit. Dalam Yeremia 2 ayat 21. Dikatakan oleh firman Tuhan, namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan. Kembali berkata pilihan, bukan panggilan. Ya, pilihan adalah hasil seleksi dari panggilan. Tetapi pilihan pun bisa jatuh, bisa menjadi pokok anggur yang asam. Padahal sudah pilih, termasuk Judas Iskariot. Ingat, dari sekian ratus orang murid Tuhan Yesus, salah satulah Judas Iskariot. Tentu pilihan dari ratusan orang itu. Pilihan, tetapi pilihan pun mengkhianati Yesus. Sudah pilihan, seperti kata firman Tuhan ini. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betul-betul anggur pilihan, anggur yang luar biasa. Bukan anggur Cina yang murah-murah ya. Lebih bagus anggur Malang, mahal itu. Ya, berarti produk dalam negeri jangan kira di bawah luar negeri, lebih mahal-mahal ya. Begitu juga dengan apel. Malang luar biasa. Ya. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah. Lalu, kenapa bisa menjadi pokok anggur yang asam? Kenapa? Karena dia berubah, berbau busuk, menjadi pohon anggur yang liar.
berubah. Apa sebabnya? Bermacam-macam kondisi, bermacam-macam situasi yang bisa menyebabkan orang bisa berubah menurut Tuhan. Masih ingat Bapak Gembala, Pendeta Diki, kalau Bapak Diki itu orang Manado yang di Batam, yang berbalik ke yang lain gereja dulu, akhirnya berbalik ke lain agama, jadi masuk ke agama seberang karena kabur dengan perempuan sebabnya. Dan sekarang sudah banyak pendeta. Apa itu pendeta? Orang pilihan. Nah, Tuhan ingin kita benar-benar menjadi bangsa yang terpilih, menjadi anggur yang murni, yang manis. Kita harus siap melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan, seperti yang ditulis oleh Rasul Petrus. Coba lihat Petrus 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Mau menjadi bangsa terpilih? Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Imamat yang rajani. Mau jadi imamat yang rajani? Amin. Luar biasa, beri kemuliaan bagi Tuhan. Bangsa yang kudus. Apalagi itu pasti kita mau. Amin. Amin. Iya. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kita, apa katanya? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang hampir searah dalam Roma 10 ayat 15. Menjadi pemberita. Dan kemudian yang supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat Allah. Kita telah menjadi umat Allah. Kita telah menjadi anggur yang manis. Yang dahulu tidak dikasihaninya, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Allah telah menyertai kita. Allah selalu menjaga kita. Itulah sebabnya kata Petrus dalam 1 Petrus 5 selanjutnya, mari serahkan hidupmu. Tapi jangan mau engkau terkontaminasi iman, tergoda kata pikiranmu oleh keadaan dunia ini. Semua orang butuh uang, semua. Tetapi Paulus kepada Timotius mengatakan, uang adalah akar segala kebaikan. Kejahatan. Uang adalah akar segala kejahatan. Karena uanglah, katanya, manusia melakukan berbagai cara. Jangan. Kita harus beda. Kita harus beda. Kita adalah anggur pilihan, ya, yang tidak akan luntur, yang tidak akan berubah. Rasa nikmat dari buah kita menjadi buah yang asam. Terima kasih dalam nama Kristus. Di dalam
pembacaan Alkitab terakhir di penyampaian renungan tadi pagi, saya ajak mereka semua membaca 1 Korintus 11 ayat 19. Dan sekarang pun saya ingin mengajak kepada ibu untuk membacakan ayat yang sama. Mari kita lihat. Saya undang kita semua untuk mari berdiri. Satu, dua, tiga. Jikalau kita, satu kali. Ayo kita membaca semua. Membaca. Kepada bapak kita dituliskan aja lah di 1 Korintus. Seperti saya ayat 19. Oke. 1, 2, 3. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menghadap pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jikalau kita, kata firman Tuhan seperti ini, hanya dalam hidup ini saja menghadap pengharapan pada Kristus. Datanglah gereja hari Minggu, aku mau minta kepada Tuhan supaya arisanku minggu depan bisa kubayar, supaya ada uang dan lain sebagainya. Hanya masalah dunia tujuannya. Ketika akhirnya melangkah dari pelataran Allah dan duduk di kursi langsung doa Tuhan berkati hati Tuhan, kok berkatmu yang dipikirin. Berkat itu bukan urusan kita, kecuali kita mampu memberkati orang. Nah kalau meminta itu gak perlu, Tuhan juga tahu kok. Karena kita anggap Tuhan mengatakan kita seperti biji mata Tuhan itu bohongan. Coba kalau kita betul-betul seperti biji mata Tuhan, coba masuk debu ke biji mata kita semua pada ini, terasa nggak? Terasa debu masuk, debu yang paling kecil pasti begini. Begitulah Tuhan dalam hidup kita. Kita harus yakini Tuhan sampaikan, aku biji mata Tuhan. Tidak mungkin Tuhan kelipat terus. Oh kalau begitu, kenapa? Kenapa kok belum dikasih? Tanya diri sendiri. Ingat, Israel itu bangsa pilihan, bangsa yang luar biasa. Sekian ratus tahun mereka ditindas oleh orang Mesir, diperbudak, mungkin diperkosa pasti. Mereka sudah luar biasa, diperbudak. Tidak mungkin mereka tidak berdoa. Tetapi doa mereka belum tentu mengabulkan. Kenapa? Karena mereka sudah tidak hidup dalam kebenaran. Dan kita harus yakin bahwa waktunya Tuhan bukan waktu kita. Ya, jangan kita mengeluarkan waktu kita. Aku putar sekian Tuhan. Putar sekian kok jadi rumah terlalu banget. Tapi kata Tuhan, masa enak di rumah, enak di rumah. Itu bayangkan Israel yang umat pilihan Allah, sekian ratus tahun ditindas, baru dengar doanya setelah sekian ratus tahun. Apalagi kita, emang kita ini siapa? Kita ini sebangsa dengan ibu-ibu Fenisia itu yang Yesus mengatakan tidak mungkin roti dari meja tuannya dimakan anjing. Apa kata anjing? Apa kata ibu Fenisia? Iya, tapi ketika jatuh maka anjing itu makan renah-renahnya anjing. Anjing itu adalah jenis kita, tipe kita. Dari Tuhan datang khusus bukan buat kita. Kata Roma 11
Coba baca satu pasal. Kita itu jaitun cangkokan Israel rohani. Ya? Telah menyatu dengan jaitun itu, tercangkok. Oleh karena apa? Oleh karena jaitun itu gak berbuah, maka dicangkoklah dia. Kalau mantap jaitun itu terus, nggak mungkin dicangkok. Begitu juga dengan kita. Memang sudah nasib kita sangat baik dan luar biasa baik, sehingga kita kebagian surga oleh karena orang Israel melewati. Dan jelaskan Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk kau, tapi untuk orang Israel. Tetapi kasih yang luar biasa dari Tuhan itu betul-betul harus kita bisa pergunakan, harus kita bisa menikmati, dan harus kita bisa syukuri, dan harus bisa kita balas. Kalau boleh saya beritakan, di gereja saya di antara jemaat yang sekian, hampir 80% semua dari pelayan. Hampir tidak ada jemaat yang diam dan tenang. Ingat, dalam tubuh Kristus ini, gambar dari tubuh kita ini, semua harus berfungsi. Ada di tubuh kita yang tidak berfungsi. Ini aja kalau begini kan sakit. Ini, berarti ada fungsinya. Paling tidak ternikmat tubuh. Paling tidak, yang jelas semua ada fungsinya. Begitu juga dengan gambar dengan tubuh Kristus. Kita ini tubuh Kristus. Tubuh yang sebenarnya adalah gereja ini. Nah, kita adalah tubuhnya. Sebagai apa engkau? Sebagai apa engkau? Sebagai kaki, sebagai tangan, sebagai telinga. Ayo, pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Begitu. Ayo, musik silakan ke tempat kita. Kita mungkin ingin mengatakan kasih setiamu yang kurasakan.